Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Sobat BKN dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam rangkaian acara mengenang Jenderal Sudirman. Anak muda jadi jenderal. Bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Sosoknya telah ditulis dan diceritakan kepada publik secara luas. Tentang kesederhanaan, kesetiakawanan, dan keberanian menjalani hidup di era perang kemerdekaan. Selain memimpin prajurit, Sudirman juga pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Sebelum pada akhirnya ia masuk keluar hutan bergerilya untuk mengembalikan martabat Republik Indonesia. Sekarang bersama saya sudah ada Bapak Asfi Warman Adam, salah seorang sejarawan Indonesia yang kritis dan sudah kita kenal secara luas. Tentu saja ada banyak hal yang bisa kita ulas mengenai Jenderal Sudirman bersama beliau. Selamat datang Bapak Asfi. Ya, selamat malam Mas Ari. Apa kabar Bapak? Mungkin baik. Sibuk apa? Sibuk penelitian sejarah apa ini Pak? Sekarang ini lagi sibuk apa Bapak? Iya, saya sedang melakukan penelitian tentang kesetaraan dalam
perjuangan di antara berbagai etnis di Indonesia gitu. Luar biasa sekali Pak. Jadi mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan pertama tentang Sudirman ini Pak. Kita kan khususnya anak muda mungkin dan publik secara umumnya ini memang sudah tahu bagaimana Jenderal Sudirman ini sosok yang sangat dikenal publik dari berbagai macam citranya ya di publik. Baik itu di kalangan TNI, kemudian juga foto-fotonya di jalan-jalan juga banyak sekali yang sudah kita tahu ini Jalan Sudirman dan lain-lain. Tapi kita perlulah Pak diberikan informasi atau diceritakan dari sudut sejarawan ini sosok Jenderal Sudirman ini seperti apa? Seperti itu Pak Aswi. Beliau memang sosok pejuang yang patut diteladani, bukan saja oleh militer, tetapi juga oleh orang-orang sipil, oleh seluruh rakyat gitu. Kegigihannya dalam berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal sakit, dan kemudian kejujurannya, kesederhanaannya, dan juga kerelaannya itu bahkan untuk menjual misalnya perhiasan emas dari istrinya untuk keperluan perjuangan. Gitu. Ada cerita itu juga Pak sebenarnya. Pada saat apa? Iya, dia mempersiapkan uang emas yang ada pada istrinya itu untuk ketika dia pergi ke hutan gitu. Dalam arti siap kalau suatu saat itu bisa dijual ya untuk berbagai keperluan gitu. Jadi memang banyak sekali Pak ya dari segi kesehatan, kemudian bahkan dari segi harta benda yang beliau lakukan demi Republik ini. Pak, sebelum cerita mendalam terkait itu, yang biasa kita kenal ini antara Jenderal Sudirman ini dengan sosok Soekarno Pak. Nah ini kan yang kita kenal ini Jenderal Sudirman dan Soekarno pernah bersalaman dalam satu foto itu dan berbagai macam tafsir berkembang di masyarakat. Ada yang mengatakan mukanya Jenderal Sudirman masih menahan amarah dengan Soekarno, mereka yang sebenarnya tidak akur atau seperti apa. Itu sebenarnya background dan latar belakang dari foto itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau dari catatan sejarah yang Bapak selama ini dalami. Sebetulnya ya cerita tentang perbedaan pandangan atau pendapat antara Sudirman dengan Soekarno ini kan bermula dari serangan militer atau agresi militer kedua Belanda itu di Yogyakarta pada bulan Desember tahun 48. Nah, Bung Karno memang sebelumnya mengatakan gitu bahwa beliau juga siap untuk bergerilya gitu. Tetapi sebelum kedatangan tentara Belanda itu, kabinet itu bersidang di Yogyakarta. Mereka harus memutuskan karena Belanda sudah mengancam. Mereka harus memutuskan apakah presiden dan menteri itu akan ikut ke hutan, akan ikut bergerilya gitu. Dan kemudian ibu kota Yogyakarta itu ditinggalkan. Kabinet ketika itu bersidang dan memperhitungkan bahwa kalau Bung Karno itu harus masuk hutan, maka dia supaya selamat itu harus dikawal atau membutuhkan 1 batalion tentara. Demikian juga dengan Hatta, 1 batalion lagi. Dan ketika itu jumlah tentara kita di Yogyakarta tidak sebanyak itu gitu. Jadi oleh sebab itu pilihannya adalah bahwa Bung Karno meskipun ditangkap dan juga Hatta dan para menteri yang lain, mereka itu tidak akan dibunuh karena itu akan pasti disaksikan oleh dunia internasional. Mereka mungkin akan ditangkap dan andai kata mereka ditangkap, pasti dunia internasional juga akan mengawasi. Lain halnya kalau dia masuk hutan gitu, dia bisa ditembak di mana saja gitu. Nah, itu pilihan yang dilakukan. Jadi berdasarkan keputusan sidang kabinet gitu, Bung Karno itu tetap dan Bung Hatta dan menteri itu tetap di Jogja. Sementara itu Sudirman meskipun dalam keadaan sakit itu segera mengungsi, segera berjuang bergerilya gitu ya. Dengan kita tahu bahwa Sudirman itu sempat ditandu gitu ya dalam perjalanannya gitu. Jadi
dia dalam keadaan sakit itu masih gigih untuk tidak menyerah gitu. Baik. Nah, lagi-lagi ya, ini jangan diartikan bahwa perjuangan Sudirman itu adalah perjuangan yang perjuangan dengan bergerilya, berjuang secara militer itu perjuangan yang satu-satunya gitu. Iya. Karena di sisi yang lain, Bung Karno juga berjuang, berdiplomasi di sampai ke dunia internasional, dan keduanya saling melengkapi gitu. Betul. Pada intinya ini sudah ada pembagian peran yang jelas antara Soekarno dan Sudirman, dan keduanya sebenarnya menyepakati dan tidak ada konflik sebenarnya, Pak. Yang seperti digambarkan ini kan seolah-olah yang digambarkan, Pak, yang kadang-kadang kita generasi muda ini digambarkan bahwa Sudirman lebih kesatria karena dia melawan dengan cara bergerilya, sementara Soekarno-Hatta lebih memilih jalan diplomasi, bahkan menyerah, tidak berani ikut ke gerilya. Ini yang selama ini selentingan-selentingan ini kadang-kadang muncul di publik. Ternyata nggak seperti itu kan? Betul, dan seakan-akan dikatakan bahwa Bung Karno itu ingkar janji gitu. Ya. Karena Bung Karno pernah mengatakan bahwa beliau tidak takut untuk bergerilya, gitu. Tetapi sidang kabinet memutuskan demi keamanan beliau, demi keamanan Soekarno, Hatta dan Menteri, lebih strategis kalau beliau itu tidak masuk hutan gitu. Jadi bukan keputusan Soekarno pribadi berarti kan ya? Bukan keinginan Soekarno pribadi, tapi sidang kabinet itu, keputusan dari sidang kabinet itu yang memutuskan untuk Soekarno, Hatta dan para menteri itu tetap di Yogyakarta gitu. Baik, ini lumayan cukup berat awal pembahasan kita, tetapi ini cukup cukup membuat wawasan kita terbuka sedikit, Pak. Mungkin Pak Asfi silakan kalau mau diminum tehnya dulu sebelum saya. Lumayan berat pembahasannya untuk di awal. Balik lagi, Pak, terkait hubungan Soekarno dan Sudirman. Tadi kan sempat dibahas bagaimana fakta sebenarnya, fakta sejarah sebenarnya. Nah, yang lagi-lagi menggelitik, Pak, menggelitik di publik ini foto, Pak. Foto Pak Soekarno dan Jenderal Sudirman. Nah, ini banyak yang mengatakan fotonya Jenderal Sudirman seolah-olah kayak terpaksa seperti itu. Mereka mungkin pura-pura berdamai di publik gitu. Nah, ini background apakah foto ini memang menggambarkan konflik mereka atau memang seperti apa sih, Pak, gambaran foto yang tersebar di publik itu, Pak? Kita tahu ya, agresi militer yang kedua itu Soekarno, Hatta dan beberapa orang menteri itu ditawan oleh Belanda, dibuang ke Brastagi, Prapat, dan kemudian ke Bangka, dan kemudian ada berbagai hal terjadi gitu ketika Soekarno dan Hatta itu sebetulnya sudah memerintahkan kepada Safruddin Perwira Negara itu untuk membentuk PDRI di Sumatera, dan itu dilakukan oleh Safruddin Perwira Negara. Sementara Sudirman pun di Jawa juga bergerak gitu. Dia mengeluarkan perintah siasat. Nah, kemudian kita tahu ada perundingan yang terjadi pada tahun 49. Nah, akhirnya Bung Karno itu dikembalikan kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 49. Jadi pemerintahan kembali di Yogyakarta, dan ketika itu baik Safruddin Perwira Negara itu mengembalikan mandatnya, dan Sudirman pun yang sudah berada di hutan gitu, bisa kembali keluar, kembali ke Yogyakarta, bahkan dijemput oleh beberapa orang untuk datang ke Yogyakarta, dan mereka disambut oleh Soekarno Hatta itu di di istana itu, jadi di Yogyakarta. Istana Yogyakarta. Dan ketika itu terjadi satu adegan yang sangat historik gitu, karena Soekarno dan Sudirman itu bertemu, dan mereka berangkulan gitu. Nah, Sudirman ketika itu juga didampingi dijemput itu antara lain juga oleh fotografer Frans Mendur. Frans Mendur ini yang membuat foto tentang tandu Jenderal Sudirman. Jadi bagaimana Jenderal Sudirman itu dengan naik di atas tandunya, dan itu
foto itu yang kita kenal sekarang ya. Ya. Nah, Frans Mendur itu juga memotret adegan Sudirman berfoto dengan Bung Karno gitu. Tapi mungkin entah kenapa, karena apakah Sudirman yang mungkin masih ada rasa sedikit kesal, ataupun juga adegan itu sangat kaku gitu. Dan Bung Karno yang sangat sadar gitu tentang pentingnya momen itu, juga bertanya kepada fotografer, kepada Frans Mendur. Jadi ambil take ini pertama itu momennya itu udah dapat nggak gitu. Dan Frans Mendur mengatakan, oh belum, ini masih belum pas gitu. Nah, Bung Karno mengatakan, ayo diulang lagi gitu. Jadi adegannya Sudirman mundur lagi ke belakang dan kemudian berjalan merangkul Bung Karno. Dan terjadilah foto itu. Jadi take itu diambil dua kali, foto yang kedua itu. Nah, foto yang kedua itu yang menggambarkan bahwa Sudirman berangkulan dengan Bung Karno, dan tidak ada lagi perbedaan militer dan sipil, tidak ada lagi perbedaan antara berjuang secara fisik dengan diplomasi. Keduanya itu sudah bersatu gitu, dilambangkan dari foto itu. Tapi lagi-lagi itu foto yang kedua yang sengaja dibikin dan disadari betul pentingnya foto itu oleh Bung Karno. Dan kemudian kita tahu ya bahwa Bung Karno pada bulan Desember tahun 49 itu kembali ke ibu kota Indonesia, ke Jakarta gitu, kembali ke Indonesia. Sedangkan Sudirman masih sakit gitu, dan Bung Karno mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Sudirman, dan Sudirman pun sangat diperhatikan oleh pemerintah gitu. Beliau itu menderita TBC. Beliau paru-parunya sakit, antara lain karena beliau memang kuat merokok ya. Beliau kuat merokok juga. Itu yang menyebabkan ya pemerintah Indonesia ketika itu dengan bersusah payah itu mencari obat TBC itu, streptomycin itu yang ada di daerah yang dikuasai Belanda, di Batavia, di Jakarta gitu. Dan itu diupayakan gitu. Bagaimanapun caranya obat untuk itu harus didapatkan. Itu perintah langsung Soekarno waktu itu, Pak? Perintah dari pemerintah. Saya tidak tahu apakah Soekarno ataupun Perdana Menteri pada saat itu. Tetapi sakitnya Sudirman itu sudah demikian parahnya sehingga beliau tidak tertolong lagi. Tapi sebelumnya itu Bung Karno sempat menulis surat gitu. Bung Karno menulis surat mengatakan gitu bahwa beliau itu baru mendapat hadiah dari seorang sultan di Kota Waringin di Kalimantan itu, hadiah siung ikan hiu. Jadi tulang ikan hiu itu yang itu sangat bagus sebetulnya, itu dibuat untuk pipa rokok. Dan Bung Karno mengatakan, saya akan perintahkan orang untuk membuat pipa rokok dari siung ikan hiu itu dan akan dikirim ke Jogja gitu. Tapi ya Sudirman sudah sangat sakit dan kemudian beliau meninggal juga pada bulan Januari tahun 50 gitu. Ya hubungan itu masih ada dan sangat erat gitu antara keduanya gitu. Hubungannya bahkan secara pribadi dan personal itu sangat erat, Pak ya. Tidak seperti betul yang, gitu. Jadi Bung Karno masih memikirkan tentang pipa rokok kesukaannya yang menjadi hobi yang dihadiahkan untuk Jenderal Sudirman gitu. Dan Bung Karno juga dan baik Jenderal Sudirman sebagai seorang pemimpin sama-sama mengetahui pentingnya sebuah citra atau foto untuk Republik saat itu yang di tengah betul. Perbedaan. Dan Sudirman pun juga mau kan untuk melakukan adegan yang kedua itu. Karena itu memang penting untuk Republik saat itu untuk mengetahui ternyata memang tidak ada perbedaan gitu. Dan mereka bersatu gitu. Itu mungkin dari segi antara Sudirman dan Soekarno, Pak ya. Saya mau masuk lebih kepada sosok Sudirman ya. Jenderal Sudirman kan yang saya baca informasinya, yang kita ketahui ini kan adalah seorang Muhammadiyah, Pak. Nah, tetapi banyak juga yang mengatakan Jenderal Sudirman ini berkeris, mengenakan belangkon, dan banyak cerita bahwa beliau juga memakai jimat dan lain-lainnya. Itu kan pernah ada beberapa kali yang diviralkan cerita-cerita seperti itu. Itu sebenarnya catatan sejarahnya seperti apa sih, Pak? Bahwa beliau memakai belangkon, beliau memakai keris itu ya biasa sebagai orang Jawa ya, Pak. Jawa gitu. Bahkan Jenderal Sudirman itu juga mempunyai anak buah itu yang penganut
kejawen gitu. Baik. Dan bagi Sudirman tidak ada perbedaan ya. Dia bisa juga berkunjung ke tempat atau ke rumah anak buahnya itu ya. Meskipun dia bukan Muhammadiyah gitu ya, misalnya anak buahnya gitu. Nah, Sudirman sendiri kita tahu ada seorang Muhammadiyah, seorang juga yang dulunya pandu Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan jadi betul-betul apa namanya itu, garis keagamanya itu jelas gitu. Tetapi dikatakan juga, biasalah dikatakan kalau bahwa Jenderal Sudirman itu pernah mau ditangkap oleh Belanda, tapi menghilang gitu. Bisa hilang atau semacamnya. Tapi dan dikatakan bahwa Jenderal Sudirman itu memiliki jimat gitu. Tapi menurut pihak keluarga gitu, jimat yang dimiliki oleh Sudirman itu sebetulnya 3 gitu. Tidak ada hubungannya dengan klinik. Jadi jimat yang digunakan oleh Sudirman itu ya, pertama itu selalu sholat sembahyang pada awal waktu, kemudian selalu dalam keadaan berwudu gitu, dan yang ketiga berjuang untuk rakyat, untuk nusa dan bangsa gitu. Nah, 3 jimat itu yang dipakai oleh Sudirman, jadi bukan jimat yang klinik gitu. Iya, baik. Cukup menarik. Kemudian ini yang juga mungkin banyak orang belum tahu, Pak Asfi, terkait sosok terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai jenderal saat itu, yang dikatakan ini mengalahkan Urip Sumuharjo. Nah, ini ada yang juga mengatakan ini akibat rivalitas prajurit di saat itu, yaitu antara barisan Peta atau barisan Knil waktu itu. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Pak cerita di balik pemilihan Jenderal Sudirman sebagai jenderal waktu itu ya? Memang pada awalnya TKR itu dibentuk, yang memimpin pada awalnya itu adalah Urip Sumuharjo. Beliau memang bekas seorang mayor perwira Knil gitu ya, dan beliau menempuh pendidikan militer itu di Mr. Cornelis di Jatinegara gitu. Nah, tapi kemudian beliau itu ditugasi untuk membangun tentara. Beliau menjadi kepala staf umum tentara sejak awal gitu. Nah, tapi kemudian pada masa berikutnya itu perlu ada seorang panglima gitu. Nah, ada pemilihan dari para kepala divisi atau para komandan divisi di seluruh Indonesia. Tapi di seluruh Indonesia itu tentunya bukan seluruh pulau ya, karena ini terbatas. Ada Sumatera, Jawa. Nah, yang menarik itu adalah Sudirman itu menang dengan perbedaan 21 melawan 23 gitu. Beda selisih 2 suara Pak ya. Bedanya hanya 2 suara. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya dari Sumatera itu ada 6 divisi dan hanya diwakili 1 orang. Tetapi yang 1 orang itu mengatakan dia mewakili 6 divisi, jadi sehingga dapat 6 suara, dan itu diberikan kepada Sudirman, sehingga Sudirman yang menang gitu. Tapi memang ada perbedaan ya, tentunya usia dan pengalaman antara mereka yang di Peta dan di Knil. Namun tidak ada permusuhan di antara mereka, bahkan hubungan antara Sudirman dengan Urip itu bagaikan kakak dengan adik, karena Urip jelas lebih tua, lebih senior gitu. Nah, tidak ada lagi ya perbedaan yang meruncing antara kedua orang itu. Dan kita tahu bahwa pada tahun 48 Jenderal Urip itu sudah meninggal gitu. Meninggal karena serangan jantung gitu. Baik. Jadi berarti walaupun Jenderal Sudirman yang akhirnya terpilih, dan meskipun itu secara senioritas lebih senior Pak Urip pun sebagai senior mengayomi, tetap menyayangi, dan tidak merasa tersaingi seperti itu sebenarnya Pak. Oh iya, dia rela gitu, karena Sudirman tetap panglima besar gitu. Dan kemudian Jenderal Urip dengan berbagai pertimbangan oleh Bung Karno itu ditarik tidak lagi menjadi kepala staf umum, tapi beliau rela gitu ya, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung ketika itu. Tapi beliau rela karena ya melihat juga, dan bukan hanya Jenderal Urip, tapi juga
para pemimpin yang lain itu melihat keberhasilan Sudirman itu di Ambarawa. Di dalam Ambarawa, pertempuran di Ambarawa, Palagan Ambarawa itu terlihat betul bahwa Sudirman pun juga seorang ahli strategi. Kita tahu Palagan Ambarawa itu apa adalah strateginya itu Pak? Apa strategi yang paling strateginya itu adalah strategi bagaimana mengusir atau mengepung tentara sekutu pada saat itu dengan sistem atau gambaran kepiting gitu. Oh, kepiting. Jadi seakan-akan mereka itu dijepit gitu, dikerahkan semua pasukan untuk menjepit sehingga mereka itu keluar dari Ambarawa gitu. Nah, itu diakui strategi Sudirman itu, sehingga itulah yang yang menyebabkan dia juga dipilih oleh sebagian komandan divisi gitu. Baik. Jadi Sudirman pun juga paham soal strategi gitu. Iya. Di tengah dan ketika masih muda pun sudah cemerlang sebenarnya Pak Jenderal Sudirman ini Pak. Betul gitu, bahwa beliau udah umur 30-an itu sudah menjadi jenderal gitu. Ya, sayangnya beliau juga meninggal pada usia masih muda ya, 34 tahun karena sakit. Karena sakit gitu. Pak ya. Luar biasa pembahasan terkait Jenderal Sudirman di awal-awal segmen ini. Agar kita lebih fresh, lebih enjoy, maka kita akan break sejenak untuk mendengarkan musik-musik dari BKN PD Perjuangan. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, aku tak negeri. Bertingkah laku halus, aku tak negeri. Pak Asfi, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan terkait, saya teringat betul ada film Jenderal Sudirman di tahun 2015. Saat itu Pak Asfi membuat catatan kritis terkait film tersebut, khususnya yaitu tadi penggambaran terkait Soekarno dan Sudirman. Coba bisa diceritakan sedikit Pak, apa yang Bapak kritik dari film itu dan apa yang melatar belakangi kritik tersebut? Iya, film itu mengontraskan, bukan hanya mengontraskan tapi mempertentangkan. Jadi ada ditentangkan waktu itu. Dipertentangkan Soekarno dengan Sudirman. Bung Karno itu dia katakan itu ingkar janji gitu, bahwa beliau sudah mengatakan akan ikut bergerilya, tapi kok ternyata setelah agresi militer itu tidak melakukan gitu. Nah, seperti saya sudah jelaskan bahwa keputusan sidang kabinet lah yang menyebabkan Bung Karno itu tetap bertahan di Jogja, tidak ke hutan gitu. Tapi dengan pertimbangan yang juga sangat jelas, bahwa kalau Bung Karno dan Bung Hatta ke hutan itu mereka membutuhkan paling tidak 1 batalion dan untuk 2 orang itu 2 batalion tidak tersedia. Jadi lebih praktis, lebih strategis, beliau tetap berada di kota
sementara perjuangan militer itu dilakukan juga secara bergerilya ke hutan, dan kita sudah melakukan itu secara beberapa waktu ya, dan itu berhasil gitu, bahwa Bung Karno itu ditangkap, tetapi perundingan tetap dilakukan, diplomasi tetap dijalankan. Sementara itu tindakan militer juga dilakukan. Pak Dirman itu bergerilya, dan kemudian kita tahu misalnya ada serangan umum 1 Maret tahun 49 gitu, yang menyebabkan ya pemerintah atau luar ataupun juga PBB itu mengetahui bahwa Indonesia itu masih ada gitu. Baik. Di samping tentunya ada PDRI yang tetap juga berjuang di Sumatera gitu. Baik. Jadi sekali lagi perjuangan diplomasi dan perjuangan militer itu dilakukan serempak dan saling melengkapi gitu. Baik. Jadi memang ini yang perlu diluruskan, jangan sampai ada justru penyesatan sejarah gitu Pak ya. Iya, dengan mengangkat seseorang tapi juga menjatuhkan yang lain, itu yang tidak boleh gitu. Karena padahal keduanya itu adalah bahwa ya tadi ternyata Soekarno dan Sudirman itu berangkulan. Gitu, ya. Itu betul-betul menggambarkan sosok keduanya gitu. Ya, dan bahwa bahkan militer dan sipil, diplomasi dan perjuangan secara fisik itu bersatu gitu. Bahkan secara personal pun sangat dekat tadi seperti yang sudah diceritakan Pak Asfi kan. Sudah jelas gitu bahwa Bung Karno menulis surat kepada Sudirman itu untuk memberikan atau menghadiahkan itu pipa rokok ya untuk beliau. Itu tadi sudah dijelaskan Pak terkait Jenderal Sudirman, terkait sisi-sisi kemiliterannya, kemudian juga kondisi politiknya, kemudian pelurusan sejarah yang ternyata tidak ada konflik antara perjuangan militer dan perjuangan diplomasi, gerilya dan non-gerilya seperti itu. Nah, yang ingin kita ketahui lagi nih Pak Asfi terkait Jenderal Sudirman ini, di luar aktivitas sebagai seorang jenderal dan panglima tinggi, apa sih Pak sisi-sisi lain dari Jenderal Sudirman yang bisa kita teladani hari ini dan bisa kita ilhami, setidak-tidaknya kita sebagai generasi penerus, khususnya lagi generasi muda ini bisa mempelajari dan menirulah semangat mental dari Jenderal Sudirman ini. Kalau orang melihat ya sejarah dari pahlawan itu di seluruh dunia gitu, kata kuncinya nilai yang ada pada seorang pahlawan itu, yang seorang itu bisa disebut pahlawan itu kadang mengandung atau mempunyai nilai itu, yaitu keberanian. Nah, keberanian itu yang dimiliki oleh Sudirman. Beliau dalam keadaan sakit itu rela berjuang ke hutan. Itu tidak bukan itu karena keberanian. Kalau tidak kan beliau tinggal istirahat di rumah atau kemudian juga kita tahu bahwa Jenderal Sudirman itu juga pernah dirawat di rumah sakit Panti Rapih di Jogja gitu ya. Tetapi beliau dengan ditanggul di atas tandu itu masuk hutan gitu. Itu tidak lain tidak bukan itu adalah keberanian. Keberanian seseorang yang tahu bahwa ini untuk mempertahankan negara, untuk berjuang untuk bangsa gitu. Nah, memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan. Nah, nilai-nilai itu yang diamalkan oleh Sudirman itu dengan sepenuh hati. Bahkan beliau juga sudah mempersiapkan uang simpanan emas dari istrinya itu untuk dibawa gitu. Jadi kalau perlu ya nanti emasnya bisa ditukar dengan makanan dan seterusnya gitu ya. Itu yang bagi saya itu ini perjuangan tanpa pamrih untuk negara dan bangsa, tanpa mengenal takut gitu. Itu nilai lebih dari seorang Sudirman gitu. Di samping tentunya ya kesederhanaannya, kesahajaan beliau ya, dan kejujuran beliau. Baik, tadi menarik Pak, sedikit saya tergelitik saat Pak Asfi menyampaikan beliau juga pernah dirawat di Panti Rapih. Apakah itu alasan kalau di Panti Rapih saat ini ada patung Jenderal Sudirman di sana? Bukan hanya patung di Jenderal Sudirman yang ada di Panti Rapih itu, tetapi beliau pada saat itu sempat menulis syair ya, menulis sajak
Dan itu ada di dinding di kamar di tempat beliau pernah dirawat itu. Nah, itu ya memperlihatkan juga gitu bahwa di dalam hal ini ya kita tahu Pati Rapih itu rumah sakit Katolik ya. Jadi tidak seorang Muhammadiyah pun juga bisa dirawat di rumah sakit Katolik gitu, tidak ada masalah gitu. Dan bukan hanya Sudirman, Jenderal Urip itu juga dirawat di Pantai Rapih dan kemudian meninggal, kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki di Jogja. Jadi di sini lagi-lagi gitu lintas agama itu, keberagaman itu terlihat gitu. Tidak ada sekat memisahkan mereka untuk berjuang untuk negara dan tanah air gitu. Bisa kita simpulkan secara singkat bahwa bahkan untuk permasalahan yang fundamental, permasalahan kesehatan pun, itu kan Jenderal Sudirman walaupun sebagai seorang yang kuat beragama Islam tidak masalah dirawat di rumah sakit yang Katolik. Nah, ini menjelaskan bahwa founding fathers kita pun mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lain, begitu. Jelas itu bahwa ada contoh yang sangat konkret itu adalah ketika Bung Karno. Bung Karno pernah dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 1 bulan, keliling berbagai negara di luar negeri. Tapi yang dia angkat sebagai PLT, pelaksana tugas di Indonesia ini, itu adalah Lemena, Johannes Lemena, seorang yang beragama Kristen gitu. Seandainya Bung Karno itu meninggal di luar negeri, yang akan menjadi presiden gitu seorang yang beragama Kristen, Lemena gitu. Tapi Bung Karno tidak masalah itu kan, karena beliau melihat Pak Lemena ini orang yang cakep untuk menjalankan tugas selama beliau berada di luar negeri gitu. Baik. Jadi memang luar biasa para pendiri bangsa kita sejak dulu sebenarnya mengajarkan bahwa keberagaman atau kebinekaan bangsa ini memang sumber dan asal kekuatan Republik kita ini. Seperti itu Pak Asfi ya mungkin. Iya betul. Baik Sobat BKN dimanapun Anda berada, memang luar biasa topik pembahasan kita hari ini. Dan tidak terasa juga kita telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi inspirasi kita bersama terkait Jenderal Sudirman ini. Terima kasih Pak Asfi. Dan jangan lupa untuk selalu tonton YouTube BKN PDI Perjuangan hanya di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Aku ingin kamu bisa menghadapi segalanya.